Selamat pagi Ibu Yura, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami mengaturkan pangestungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri Ninyo Melayu Lestari sebagai moderator sekaligus pembicara 1, yang kedua Ayu Rosalia sebagai pembicara 2, yang ketiga Komang Ayu Mega Astari sebagai pembicara 3, yang terakhir Niputu Bella Martina sebagai pembicara 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penentuan harga jual. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, penentuan harga jual barang dan jasa, yang kedua, faktor yang mempengaruhi harga jual barang dan jasa, yang terakhir, metode penentuan harga jual. Baik, yang pertama yaitu penentuan harga jual barang dan jasa. Pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi, baik uang ataupun barang, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Materi selanjutnya yaitu tujuan penentuan harga jual. Tujuan penentuan harga jual ada bermacam-macam. Tujuan penentuan harga jual yang dilakukan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan, di mana perusahaan menetapkan tujuan ini apabila menghadapi kelebihan kapasitas produk. Yang kedua, peningkatan arus keuntungan, di mana perusahaan dapat memaksimalkan laba jangka pendek apabila perusahaan lebih mementingkan prestasi keuangan jangka pendeknya dibandingkan jangka panjang. Yang ketiga, kepemimpinan kualitas produk. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan harga yang tinggi supaya kualitas produk tetap terjamin. Yang keempat, meningkatkan penjualan, di mana peningkatan penjualan akan mempengaruhi penerimaan perusahaan, jumlah produk, dan laba perusahaan. Yang kelima yaitu mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Salah satu strategi yang dapat ditempuh perusahaan adalah mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Yang terakhir yaitu menstabilkan harga, di mana perusahaan berupaya menstabilkan harga dengan tujuan untuk menghindari adanya perang harga pada waktu permintaan meningkat atau menurun atau tidak stabil. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan tujuan agar fokus perusahaan menjadi lebih jelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi harga jual produk, yaitu customer atau pelanggan, di mana pelanggan dapat mempengaruhi harga berdasarkan fitur yang terdapat pada produk tersebut serta kualitasnya. Yang kedua yaitu kompetitor atau pesaing. Perusahaan harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh pesaingnya, termasuk harga jual produk mereka yang bisa menjadi substitusi produk tersebut. Dan faktor yang ketiga yaitu cost atau biaya. Semakin tinggi biaya produksi produk tersebut, maka semakin mahal produk tersebut untuk dijual. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang mempengaruhi harga jual. Adapun 2 hal yang mempengaruhi harga jual yaitu yang pertama biaya penuh dan yang kedua yaitu aspek di luar biaya. Untuk yang pertama yaitu biaya penuh. Biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa. Biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual, supaya tidak menghasilkan kerugian. Adapun manfaat dari biaya penuh yaitu biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan dalam pengambilan keputusan. Satu-satunya informasi yang memberikan kepastian relatif tinggi adanya biaya. Yang kedua yaitu biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian untuk menghindari kerugian, di mana salah satu cara adalah dengan berusaha memperoleh pendapatan yang paling tidak dapat menutup biaya penuh. Yang ketiga yaitu biaya penuh dapat memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu harga jual melihat struktur biaya perusahaan lain. Dengan informasi biaya penuh, manajer penentu harga jual akan mampu memahami atau paling tidak menduga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pesaing bila perusahaan pesaing melakukan perubahan harga jual produk atau jasanya. Dan manfaat yang terakhir yaitu biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan memasuki pasar. Berdasarkan perbandingan harga jual yang terbentuk di pasar dengan biaya penuh produk atau jasa, manajer penentu harga jual akan menghadapi 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu jika biaya penuh
produk atau jasa perusahaan melebihi harga jual yang terbentuk di pasar tertentu, perusahaan tidak mungkin masuki pasar tersebut karena kerugian akan terjadi. Kemungkinan yang kedua yaitu jika biaya penuh produk atau jasa dapat ditutup dengan harga jual yang terbentuk di pasar, namun harga jual tersebut belum mampu menghasilkan laba yang memadai jika dibandingkan dengan investasi, maka perusahaan tidak mungkin memasuki pasar tersebut. Dan kemungkinan yang terakhir yaitu jika kemungkinan pertama dan kedua tersebut di atas akan dihadapi, perusahaan dapat merancang program untuk mengubah proses produksi dan kegiatan pemasaran agar biaya penuh untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa yang dengan harga jual tertentu yang terbentuk di pasar. Perusahaan akan menutup seluruh biaya penuh dan mampu menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Hal yang mempengaruhi harga jual yang kedua yaitu aspek di luar biaya yang meliputi selera konsumen, demand atau supply, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan yang terakhir yaitu harga jual produk pesaing. Untuk selanjutnya yaitu metode penentuan harga jual. Adapun 3 metode yang digunakan dalam penentuan harga jual. Yang pertama yaitu harga jual normal manufaktur dan penjual jasa. Yang kedua harga jual untuk pesanan khusus. Dan yang ketiga yaitu harga jual cost type kontrak. Di sini saya akan menjelaskan harga jual normal atau manufaktur dan penjual jasa. Secara normal, harga jual harus dapat menutupi biaya penuh dan menghasilkan laba. Laba yang dimaksud adalah laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk atau jasa. Harga jual sama dengan taksiran biaya penuh plus laba yang diharapkan. Unsur pertama yang diperhitungkan dalam harga jual adalah taksiran biaya penuh. Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Unsur kedua yang diperhitungkan dalam harga jual adalah laba yang diharapkan. Cost plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Laba yang diharapkan dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Untuk memperkirakan berapa laba wajar yang diharapkan, manajemen penentu harga jual perlu mempertimbangkan, yaitu yang pertama, cost of capital, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Contohnya, perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan usaha dengan kredit bank, yang bunganya 24% dan teks dari laba yang dihasilkan 25%. Maka, cost of capital sama dengan 100% dikurang 25%. Dikali 0,24 sama dengan 18%, di mana semakin besar biaya modalnya, semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Yang kedua, resiko bisnis. Semakin besar resiko bisnis yang dihadapi perusahaan, semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital di dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Yang ketiga yaitu capital employed. Besarnya capital employed atau jumlah investasi yang ditanamkan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa merupakan faktor yang menentukan besarnya laba yang diharapkan, yang diperhitungkan dalam harga jual. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Harga jual untuk pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, yang perlu dipertimbangkan oleh manajer penentu harga jual adalah pesanan reguler, di mana pesanan reguler adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam setahun anggaran. Dengan demikian, jika manajer penentu harga jual yakini bahwa seluruh biaya tetap dalam setahun anggaran akan dapat ditutupi oleh pesanan yang reguler, maka pesanan khusus dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam menutupi biaya tetap. Untuk selanjutnya, harga jual dengan cost type kontrak. Cost type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh pihak dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari
total biaya sesungguhnya. Jika dalam keadaan normal, harga jual produk atau jasa yang akan dijual di masa yang akan datang ditentukan dengan metode cost plus pricing berdasarkan taksiran biaya penuh dengan dasar dalam meskipun kontrak. Harga jual yang dibebankan kepada konsumen dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Rumusan menghitung harga jual per satuan. Dalam harga jual dengan cost input kontrak yang pertama, menggunakan pendekatan full costing. Yang kedua, menggunakan pendekatan variable costing. Yang ketiga, menggunakan pendekatan total costing. Yang keempat, penentuan harga jual waktu dan bahan atau time and material costing. Yang kelima, perhitungan markup departemen bengkel. Yang keenam, perhitungan markup departemen toko suku cadang. Yang ketujuh, penentuan harga jual departemen bengkel. Yang kedelapan, penentuan harga jual departemen toko bahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.